Yang saya hormati dan kita muliakan bersama guru kita, Ketua DKM Al-Ustadz Nilai Salim SPD, para jemaah sholat subuh yang saya hormati. Pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Bahjatul Wasail yang kemarin sempat kita bahas. Cuman sebelumnya saya akan membahas satu polemik yang minggu-minggu kemarin begitu menghantui kita di medsos, plang-plang semuanya. Ada beberapa jemaah juga yang bertanya bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Makanya saya mohon izin, pagi ini saya akan membahas, sebelum saya membahas kitab ini, saya akan membahas sedikit ya masalah yang sebetulnya agak sensitif tapi harus kita bahas ya, masalah kafir, kata-kata kafir. Ini apa? Jadi begini, di dalam Islam ini adalah akidah yang sangat mendasar sekali. Kita harus berhati-hati mengenai masalah ini. Dan masalah ini sudah timbul sejak Rasulullah meninggal. Jadi sejak Khalifah Abu Bakar ini sudah ada polemik masalah kafir mengkafirkan. Ya. Tapi saya akan membahas sedikit. Semoga nanti kita setelah pembahasan ini kita tahu posisi kita di mana, bagaimana cara kita bersikap mengenai akidah kita, dan bagaimana cara kita bersikap mengenai kebangsaan, state nation, ya, dalam bingkai NKRI. Ya, saya akan membahas begini. Yang pertama saya akan membahas makna kata dulu, makna kata dari kata kafir, kemudian bagaimana hubungan dengan akidah di dalam Islam, kemudian yang ketiga mengenai bagaimana kita menyikapi ini di dalam hubungan kebangsaan, dalam bermasyarakat. Ya. Yang pertama masalah kafir. Kafir ini sebetulnya asal katanya dari isim fa'il sulasi mujarrad. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kita akan bahas, karena kafir itu bahasa Arab ya. Saya akan membahas. Jadi supaya ini dipahami. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, jadi kafir itu sebetulnya dari kata fi'il madinya itu kafaro. Ya, fi'il madi itu kalau dalam bahasa kita itu bentuk lampau, past tense bahasa Inggrisnya. Ya, kafaro itu bentuk past tense. Kalau bahasa Inggris ada do, did, dan kan gitu. Ada itu madinya itu didnya, past tense-nya. Nah, kafaro itu fi'il madi. Ya, fi'il madi. Nah, wajahnya kafaro yakfuru kufron. Ya. Dari wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, jadi fi'il mudhari'nya yakfuru, bukan yukafiru, salah ya. Jadi karena ini sulasi mujarrad kan, asal katanya dari 3 kata, kaf, fa, ro, kafaro. Ya. Kalau maaf kata kemarin ada ustadz siapa itu yang pakai udeng-udeng di medsos sempat dibully itu, dia bilang kafaro yukafiru, itu salah. Jadi fi'il mudhari'-nya, mudhari' itu bentuk present atau present dan present continuous, artinya bentuk sekarang dan yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris doing gitu kan. Kalau dalam bahasa Arabnya kafaro yakfuru, yakfurunya itu fi'il mudhari'. Ya, bukan yukafiru. Kalau yukafiru itu dari kata sulasi mazidnya, rubainya. Jadi kafaro yukafiru. Jadi ini yang harus dimengerti. Ya, artinya apa? Kafaro itu artinya menutup. Jadi kalau Bapak pernah punya apa ya, atau buku lah. Kalau buku kan don't look the book just from the cover kan gitu kan. Cover itu sebetulnya serapan bahasa Inggris dari kata kafaro. Jadi kafaro itu diserap dalam bahasa Inggris namanya cover. Makanya ada, kalau Bapak punya mobil itu kan ada cover penutup mobil, ya kan?
ditutup mobilnya. Jadi sebetulnya arti katanya begitu. Kafir itu sebenarnya menutup. Jadi dalam bahasa artinya orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri dari hidayah Allah. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi bahasa Quran itu sebetulnya halus sekali. Kalau orang mengerti bahasa Arab, bahasa Quran itu halus banget. Jadi sebenarnya kafir itu bahasa halus sekali. Makanya kenapa pada waktu turun surah Qul ya ayyuhal kafirun, itu orang-orang Arab nggak marah. Orang-orang Arab yang belum beriman itu nggak marah. Karena kafir itu mereka nggak marah dikatakan kafir karena mereka masih menutup diri. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu pada waktu surat ini turun nggak marah mereka, karena mereka dikatakan orang yang masih menutup diri, belum menerima hidayah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian makna ini disalahartikan, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Cuman salahnya orang Indonesia itu mengartikannya itu begini, literalnya begini, dianggap bahwa kata-kata ini tidak sopan atau terlalu intoleran, ya. Padahal sebetulnya enggak, ya. Jadi ini makna kafir itu seperti itu. Jadi ini harus dimengerti, ya. Jadi kafir itu bukan kata-kata yang keras, menyepelekan, menghina, bukan. Justru ini sebetulnya kata-kata yang halus. Maaf kata kalau kita bicara di kitab orang lain saya gak akan mau, tapi ini sebagai perbandingan. Kalau orang Yahudi bilang orang yang non Yahudi itu sebagai maaf ya, anjing. Itu lebih hina kan? Tapi orang Islam kafir, orang yang belum menerima hidayah. Baik, itu yang pertama, itu dari segi makna kata. Kemudian dari segi akidah. Ini akidah yang sangat penting. Jadi ini internal. Ini ya internal kita di dalam umat Islam sendiri. Kita harus menyampaikan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, ya, internal orang Muslim, bahwa kafir itu semua manusia yang di luar Islam yang belum menerima petunjuk itu namanya kafir. Apapun agamanya itu kafir, ya. Nah, kemudian ada yang berkata begini. Saya kemarin membaca NU online. NU online itu membahas bahwa tidak semua orang non-Islam itu kafir. Jadi katanya begini, kan ada surat yang anak kecil pun hafal mungkin ya, Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi yang disebut kafir itu min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, wal musyrikin. Berarti ada dua, ahli kitab dan musyrik itu kafir. Nah, kemudian dibahas di sini di NU online itu. Saya ingin meluruskan ya, biar ini karena ini pengkaburan. Min dalam bahasa Nahwu itu namanya litabid. Jadi min itu artinya litabid itu sebagian. Jadi kita nggak boleh memukul rata katanya bahwa semua ahli kitab itu kafir. Ya. Nah, saya ingin meluruskan. Memang benar dulu ada ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah. Salah satu contoh pada waktu pendeta siapa saya lupa namanya yang bersama Rasulullah yang melihat Rasulullah dinaungi awan. Buhairah siapa ya? Itu ada pendeta, dia berkata kalau saya umur saya sampai Muhammad menerima
wahyu, saya akan beriman. Itu pendeta. Berarti ada sebagian. Maaf, ini internal kita. Saya ingin menjelaskan. Lalu bagaimana dengan kondisi yang ahli kitab sekarang? Saya akan membahas. Jadi untuk meluruskan tulisan Gus Mustafa ya di NU Online ini. Anda bisa lihat di surah Al-Maidah ayat 72. Saya catat, saya takut lupa, saya catat. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Saya jelasin. Maknanya laqad kafara, sebetulnya telah benar-benar kafir. Alladzina, orang-orang, qalu, yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa itu al-masihu ibnu Maryam, bahwa Allah itu al-masih ibnu Maryam. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah itu al-masih itu Allah, Tuhan itu telah kafir. Di surah Al-Maidah yang untuk meluruskan pendapat bahwa min ahlil kitab tadi kata tidak semua ahli kitab. Saya ingin meluruskan yang dimaksud di sini semua orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa bin Maryam telah kafir. Silakan dibaca Al-Maidah ayat 72 surah kelima. Kemudian surah ketiganya ayat 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sebetulnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu salisu salasa, satu dari yang tiga. Maaf ya kalau saudara kita yang Nasrani bilang trinitas ya. Jadi ini akidah yang sangat penting di dalam Islam ya. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa min ahli kitab al musyrik itu kafir. Dasarnya apa? Al-Maidah tadi. Jadi semua yang mengatakan itu Allah itu Isa ibnu Maryam dan Allah itu satu dari yang tiga, itu sudah kafir. Ya, ini harus hati-hati. Ya, ini akidah yang sangat penting. Ya, penting sekali. Karena apa? Zaman sekarang ini demi pluralisme. Ya, kita itu dilindungi oleh undang-undang ya, keyakinan kita itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan mengadopsi, sekarang banyak paham pluralisme bahwa semua agama itu sebetulnya sama, menyembah pada satu Tuhan. Itu pendapatnya sangat salah sekali. Yang mengatakan doktor, lulusan luar negeri lagi, tapi lulusannya Amerika, makanya mengambil agama Islam di Amerika, makanya konslet. Setelah pulang ya konslet, pikirannya konslet. Harusnya kan ngambil agama Islam itu di Mesir, di Arab, Timur Tengah kan pusatnya Islam itu. Ini ngambil agama Islam, studi Islam di Amerika. Memang Amerika maju. Saya maaf bukannya dual degree saya di sana, master saya di sana. Memang untuk sains teknologi mereka maju. Saya akui, kita harus mengakui mereka untuk sains teknologi maju. Tapi untuk masalah agama, kenapa harus ke sana? Yang orang mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak beriman. Maka setelah pulang ke Indonesia konslet, pikirannya jadi pluralisme seperti itu. Ini yang harus hati-hati kita menyikapinya. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita harus kufur kepada sesembahan selain Allah. Dan ini harus kita terapkan ke dalam pendidikan anak cucu kita. Harus kita terangkan, nggak apa-apa, ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, bahwa orang selain Islam kafir.
Ya, keyakinan ini adalah keyakinan umat Islam yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, ini dilindungi undang-undang. Ya, jadi jangan sampai kita salah menyikapi. Kemudian yang ketiga, dalam hubungan dengan state nation, dalam hubungan berkebangsaan. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada dalam sejarah dari zaman Nabi sampai ke Khalifah Rasyidin, Abbasiyah, terus sebelum Abbasiyah siapa? Setelah Khalifah Rasyidin yang membunuh Umayyah, ya, dari masa Khalifah Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani dan lain sebagainya. Nggak ada dalam sejarah Islam itu ngedolimi kaum minoritas. Nggak ada. Ada satu riwayat Nabi pernah rukuk sholat itu rukuknya lama. Setelah saya sholat, sahabat bertanya kenapa rukuknya lama. Ternyata apa? Nabi sedang menunggu Ali. Jadi Ali itu berjalan ke masjid, di depannya ada orang tua Yahudi. Jalannya lambat. Karena Ali tidak mau mendahului orang Yahudi ini, dia berjalan di belakang orang Yahudi. Makanya lambat sampai Rasulullah rukuknya lama. Ada satu riwayat lagi. Pada masa Khalifah Khalifah Umar, gubernur di Daksik, itu pernah membangun masjid yang di sebelahnya rumah orang Yahudi. Rumah orang Yahudi ini digusur untuk pelebaran masjid. Kemudian orang Yahudi ini protes, gak digubris. Kemudian datanglah kok Khalifah Umar, mengadu ke Khalifah Umar. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar? Beliau mengambil tulang, digarisnya tulang ini dengan pedang, digaris lurus tulang ini dengan pedang, seret gitu dengan pedang. Kemudian disuruh kasih orang Yahudi, suruh ngasih gubernurnya. Orang Yahudi ini bingung, maksudnya apa ini tulang digaris begini? Kemudian dikasih gubernur. Dan apa yang terjadi? Menerima tulang yang digaris ini, gubernur itu menggigil, ketakutan sekali. Maksudnya apa? Kata Umar, maksudnya disuruh berbuat adil. Jadi tulang yang digaris lurus ini maksudnya bagaimanapun ke semua manusia disuruh berbuat adil. Seperti itu, Pak. Dalam sejarah, dalam perang salib, waktu pembebasan Yerusalem, nggak ada umat lain yang dibunuh. Tapi pada waktu perang menguasai Yerusalem, 30.000 umat Muslim dibantai. Seperti itu. Kemudian di dalam Indonesia, di dalam kebangsaan, kita kan menghormati. Maaf kata nih, Bapak pernah nggak di luar menyebut orang yang non Islam dengan maaf, dengan sebutan kafir? Nggak pernah kan? Kita sebut namanya, Bapak Alex, Bapak siapa, kan begitu. Ya kan? Ini sudah final, founder kita sudah final. Jadi sebelum nggak perlu dibahas lagi. Ya, ini sebelum menjadi polemik, hal yang nggak produktif. Kenapa ini saya bahas? Karena sudah menjadi polemik dan ada jemaah yang bertanya. Makanya saya jelaskan seperti ini biar kita tidak salah paham. Kita menghormati saudara-saudara kita non Muslim yang berkebangsaan di Indonesia. Maaf kata nih, bukan hanya Indonesia, Pak. Maaf ya, saya ini bekerja di bidang oil and gas, Pak. Saya setiap hari berhubungan dengan orang Jerman, orang India, orang Korea. Tapi kita saling menghormati. Kita biasa, berbeda itu biasa, nggak usah dibahas lagi. Kalau mereka orang Korea kesini, setiap Selasa sore mereka beribadah tuh pakai hiu-hiu gitu. Kita sediain ruangan, kita sediain alatnya, mereka beribadah. Laku dihukum, wali adin silakan. Kalau kita ke Korea,
Kita disediain ruangan kalau kita lagi meeting, disediain ruangan kalau waktu sholat kita meetingnya break sebentar untuk sholat, disediain ruangannya. Kalau kita ke Korea, orang Korea tahu kita orang Muslim, mereka mencari makanan yang halal buat kita. Jadi seperti itu, gak usah dibahas lagi. Ya, apalagi dalam perkembangan seperti ini, kita harus jujur persatuan. Kita nggak pernah menyebut orang lain di luar sana, kamu maaf, kamu si kafir, nggak pernah. Pasti kita panggil bapak. Teman saya banyak yang non muslim, kita diskusi biasa aja. Bahkan kita pernah diskusi mengenai masalah Bible, mengenai masalah Al-Quran, itu biasa, nggak usah dibahas lagi sebetulnya. Jadi seperti itu. Ya, dalam hal ini saya mohon, marilah kita menyikapi dengan arif. Ya, saya mohon dalam akidah kita, dalam internal kita, anak cucu kita harus menerapkan sesuai Al-Quran. Ya, ini imam kita Al-Quran nih. Ya, nggak usah. Inilah pokoknya Al-Quran. Ya, karena sekarang maaf kata banyak ulama yang kalau istilahnya Nabi, ulamanya jahat. Jadi agama itu sebagai tijaran, sebagai dagangan. Banyak seperti itu. Makanya ke dalam Al-Quran diterangkan innama yakhsyallahu min ibadi al-ulama. Ciri-ciri ulama itu satu, Pak. Orang yang takut yakhsha. Itu dari kata khosyah, takut kepada Allah. Jangankan untuk memberi fatwa, untuk bicara aja mereka akan berpikir apakah Allah ridho enggak, nanti menyakitin orang enggak. Begitu ulama itu, Pak. Itu saja. Kita gak usah melihat dia gelar titelnya sekian macam, lulusannya mana, dari organisasi apa, pengikutnya banyak apa enggak. Gak usah. Satu, ulama itu lihat aja bicaranya, karena ulama itu orang yang takut kepada Allah. Dia akan bicara itu dipikir Allah itu ridho enggak ya, apa yang saya ngomong ini nanti menyakitin orang enggak ya. Seperti itu, Pak. Makanya dulu guru-guru kita, saya ngaji di pesantren itu, guru saya ulama benar, enggak pernah ngomong, Pak. Enggak pernah ngomong orangnya. Tapi kita tunduk, diam gitu. Kalau nggak dimintain pejangan ya diam. Seperti itu ulama itu. Gak asal ngomong untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan dan lain sebagainya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Benar, ini saya mengingatkan karena ini akidah yang sangat pokok dalam Islam. Akidah yang sangat pokok. Kalau kita gelincir sedikit kita menjadi kufur. Makanya satu yang saya ingatkan, bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Al-Quran. Al-Quran itu hak, isi-isinya hak, dan kita harus kufur kepada sesembahan selain Allah. Itu fundamental, pegang teguh. Ya, kita nggak boleh mengikuti paham bahwa semua agama sama, hanya menuju yang satu caranya beda, nggak boleh. Akidah kita ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Ya, pegang teguh bahwa kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Selain itu nggak benar. Ya, ini untuk internal kita. Ya, tapi jangan ini saya nanti di bapak di medsos, di ini gini nggak boleh. Karena di medsos itu untuk umum. Ya, profil pribadi itu umum, orang bisa lihat. Jangan menaruh yang sensitif di situ. Tapi untuk jemaah seperti ini, untuk internal kita, ini harus kita terangkan yang benar. Ya, jadi seperti itu. Jadi mohon ini dipegang erat-erat. Ya, pembahasan sampai situ. Mungkin kalau ada yang bertanya mengenai lebih dalam, nanti bisa kita diskusi di lain waktu. Baik, kita akan